Ini sebelah neneng iki, Bos. Hmm. Kok bakar apa piye iki? Kita bikin minum dulu, Bos. Aduh, 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 aduh. Ini sangar iki kan. Wis malas kayane ora dinggo ya iki. Di tendane kene. Anu. Ono potongan ngene iki. Ini ya, Bos. Wis. Santai lho sik lho ya. Wis, wis. Anu sore di lama ya. Nang kono nang jerone kuwi. Nang iki. Heeh. Pancine nang iki. Nanti nang jerone. Alhamdulillah kamu. Aku tinggal. Ngantuk, bro. Satu, satu. Betah. Sudah dikit. Kopi.
Wis gede banget iki ya. Ayo, kan. Iki panas ya. Kita waduh, dimatiin dulu ini, matiin dulu baru kita. Ini panas ya. Ini sebelah leneng iki, Bos. Kok bakar apa piye iki? Kita bikin minum dulu, Bos. Aduh. Ini. Nah, gini. Up. Mana? Ben kain. Nah. Kita tinggal udek-udek ini, teman. Orang kita udah. No. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Tambuh dan juga Lekhar Petualang. Malam ini kita berdua berada di sebuah bekas galian tambang ya, yang dimana sudah lama ditinggalkan alias terbengkalai, teman-teman. Oke, lanjut Lekhar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, para penggemar horor dimanapun Anda berada, para viewer, subscriber, baik di timur, tenggara, utara, selatan, barat, daya, baik di atas maupun di bawah, baik di dunia maya maupun dunia gaib. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tauhid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, pertolongannya fitini wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Oke, teman-teman, para viewer, para subscriber, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Lekhar Petualang dan juga Kang Tambuh. Ya. Kali ini saya berada di sebuah tambangan ya, tambang batu ataupun tanah ya, tanah keras atau pasir lah ini. Kayaknya dinding-dindingnya keras. Nah, karena saya bersama Kang Tambuh ini direkomendasikan oleh tetangga kami ya, yang kebetulan beberapa tahun yang lalu bekerja di sini. Terus karena ini terbengkalai, dia pindah kerja ke lain pulau. Ya. Nah, akhirnya pada malam hari ini saya mendatangi tempat yang direkomendasikan tersebut, yaitu tempat ini. Ini adalah sebuah bukit ya, bukit batu Kang Tambuh. Iya, yang tadinya ya tinggi tapi sekarang sudah jadi sudah diambil tanahnya. Kita sudah cek beberapa titik lingkungan ini. Jadi tempat ini sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu terbengkalai. Yang jelas begitu ada corona, akhir corona sudah ditinggalkan. Nah itu. Nah, dalam hal ini kami telah mengantongi izin untuk berada di sini. Ya. Yang pertama, yang kedua tentunya kami juga telah menggali informasi apa saja yang biasa terjadi di tempat ini. Ya. Alasan daripada tempat ini ditutup ataupun tidak beroperasi banyak sekali, teman-teman. Salah satunya oleh makhluk-makhluk astral yang sering mengganggu dan menggoda daripada para pekerja yang ada di sini. Oh, jadi artinya yang meninggalkan itu pekerjanya ya. Jadi hari demi hari kelong, metu, satu keluar itu ya. Betul. Akhirnya sudah nggak ada satupun yang kerja di sini ya. Benar. Nah, karena kejadian tersebut akhirnya pun perusahaan bangkrut ya. Iya jelas. Akhirnya pun ditinggalkan. Nah, di belakang sana, di belakang alat berat ini ada sebuah kantor ataupun gub inilah ya, tempat untuk kantornya. Kantornya dulunya, tetapi sekarang nampaknya juga kosong, teman-teman. Nah, jadi ketika waktu 2-3 tahun yang lalu beroperasi, kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian ganjil itu menghantui. Ada salah satu pekerja yang bahkan sampai sekarang bisu raisomo. Satu bisu dan yang satu lagi itu kemarin kan dia bilang kayak di belakang sana yang mepet sama tebingnya itu ada
sosok yang berubah jadi putih, ada sosok putih gitu. Oh iya. Dan di atas tuh katanya ada batu besar ya teman-teman. Batu besar, yang mana batu besar itu di sebelahnya ada goa. Nah disitulah gulungan lembut ataupun dedemit itu tinggal. Dan akhirnya pun mengganggu sampai saat ini orang jarang yang datang ke sini kecuali yang dipasrai kantor ya. Ada penjaga kantor ini, tapi malam pun tidak berada di sini teman-teman. Jarang sekali karena sudah 2 ke 3 tahun. Tapi masih ada peralatan kayak kompor masih ada di situ. Masih ada, karena kan ya ini ada alat berat seperti ini, acap kali harus disambangi supaya ini enggak dipreteli tukang rongsok. Kalau nggak ditunggu ya hilang, besinya bisa dijual. Ya, betul. Kilonya berapa? Dan kami berada di sini tentunya ingin mengeksplor tempat ini, macam mana tenaga negatif ataupun makhluk astral ini. Enggak, ini tenda rusak ternyata itu ada kucing di belakang. Oh, kirain ada Pak. Jadi bagaimana interaksi daripada makhluk astral yang ada di sini? Kami ingin merasakan itu. Oke teman-teman, karena minumnya sudah Jadi tersedia dan sudah jadi, walaupun hanya teh manis ya teman-teman. Maka saya ajak teman-teman dimanapun berada, mari ambil teh Anda, susu Anda, ataupun jahe Anda, ataupun apapun minuman Anda. Mari kita minum sama-sama bersama Leak Petualang dan Kang Tambuh. Ayo Kang Tambuh. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kemepiar teman-teman. Rasa tehnya nikmat sekali teman-teman. Ini nama teh tubruk ya gini. Benar. Jadi selepas dari tadi itu saya mendengar suara-suara yang ini teman-teman, ganjil di mata, di kuping saya, kayak ada orang, Matangku muni. kayak ada orang bercakap-cakap Iya memang tadi di ujung sana. kadang di sana, kadang di sana, kadang tuh, kadang di belakang. Oke teman-teman, nanti saya akan kasih tunjuk lebih jelas ya teman-teman, bagaimana situasi tempat ini. Sekarang biar Kang Tambuh masak dulu. Oke teman-teman, Kang Tambuh itu jurusannya masak. Nah, tapi masakan malam ini memasak apa gitu? Saya ketela bawa. Ketela bawa. Telo kentang. Telo kentang. Ya telo kentang kan. Telo muntul. Heeh. Telo muntul bawa. Saya bawa mie juga, tapi kayaknya enakan bikin mie ini. Manut saja. Yang dan saya akan beritahukan kepada teman-teman semuanya, para viewer subscriber, bahwa sini memang tempatnya itu dekat jalan raya. Iya bawa. Karena ini di bawah situ ada jalan raya sekitar 25 meter dari sini ada jalan. Dan di atas sana adalah gunung tebing yang lumayan tinggi dan juga rumputannya sudah kelihatan jembrung ataupun tinggi-tinggi. Saya akan kasih tunjuk pada teman-teman sementara. Oke teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, ini masakan sudah mateng ya, tinggal kita makan bareng-bareng. Ayo teman-teman, ambil teh Anda, kopi Anda, kita sambil makan. Ini teh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makanya ini. Ini namanya tela muntul alias tela pendem. Rupanya kuning nih. Nek kuning ini tandanya manis, enak. Makan yang alami, yang enggak berbau kimia itu sehat teman-teman. Ya kan? Ini salah satu untuk menjaga kesehatan, makan makanan yang dari hasil pertanian. Kurang empuk ya. Olah, campur.
makan 2 potong aja udah marem teman-teman. Sedikit. Oke teman-teman, ini habis beres-beres. Ini nanti kita terus istirahat, tidur sebentar ya. Ini nunggu tengah malam. Setelah tengah malam kita nanti mau eksplor ke itu dinding-dinding tebing itu. Dan juga ini ada alat berat di belakang nih ya, bego ini. Mana bego? Nah itu yang sudah lama nggak digunakan, terbengkalai. Yang sering ada penambakan juga itu di alat berat itu, dan juga satunya di dekat tebing, dinding tebing itu juga sering ada penampakan sosok putih kayak kuntilanak atau apalah kata orang-orang kayak gitu. Oke ya, kita benar-benar terus tidur. Ayo turun. Ayo. Oke teman, kita tidur dulu. Cuma sok-sok tau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk anterin. Anterin nanti. Anterin gitu. Nanti turun.
Ini suara kentongan tak? Suara kentongan. Ngomong lho sapa. Aduh, kok nang dhuwur kono kok nang tebing kok. Tung. Tung. Yakin suara masuk arah kono ini. Tung. Suara kentongan. Masuk nang dhuwur kono iki. Tung. Center. Tidak ana wong liwat kok. Ngomong kentongan kono tung kono center ya kan wong karo. Itu kan center. Nah. Nang dhuwur kono, center ono. Tung. Nah, ada. Kan. Kayak suara pentongan kayak yang mentong. Tutup kan? Turun. Jam berapa ini? Jam 12 barang ya ekspor wae. Wis. Selamat iki. Jam 12 kliwat ya. Kliwat. Ya wis, Selawe menit. Wis. Ekspor ya. Ngaduk sana. Oke teman-teman, karena kita bangun ini sudah jam 12 lebih ya. Ini sudah jam 12 lebih 27, hampir setengah 1 kurang 3 menit. Kita langsung ekspor aja teman ya. Oke teman-teman, kita ini mau ekspor ke sana ya, ke dinding-dinding itu tebing ya, yang bekas digali ini. Jadi tempat ini itu dulunya gunung ya, tinggi, terus ini sudah dibego jadi rata kayak gini. Dan ini alat beratnya teman ya, ini sudah mangkrak lama ini alat beratnya. Dan ini juga ini tuh bisa lihat kan ini. Nah ini tuh, ini begonya itu tuh. Ini katanya dulu itu para pekerja sering diganggu ya, kalau malam itu ada yang duduk-duduk di ini apa bego ini, dan kadang juga bego ini bisa hidup sendiri teman-teman, nyala sendiri itu dulu katanya. Makanya para pekerja pada pulang, dan akhirnya sudah nggak ada yang kerja sini, dan akhirnya juga ini tutup ini jadinya kan, soalnya nggak ada yang mau kerja di sini karena sering diganggu nih makhluk-makhluk. Cacak ke sana dulu ya. Oh iya. Oke, kita mau menelusuri sini, daerah yang dekat tebing sini ya. Tuh. Jadi lokasi ini, tempat ini itu adalah dulunya itu dibeguk, diambil tanah dan batu-batuannya juga ini teman-teman. Tuh. Tapi ini sudah lama ditinggalkan sama yang borong teman-teman. Sudah lama ditinggalkan ya. Jadi sudah nggak digali lagi teman-teman. Ini tinggi ya, ini sana tinggi sana. Maaf nih senternya nggak jelas ini teman-teman. Kalau jauh nyalanya nggak kelihatan. Tuh. Jadi ini adalah tebing ya teman ya. Ini maaf kanunya senternya nggak kurang terang ini teman ya. Kita nggak bisa ngesut yang jauh ya. Cuma dekat saja yang bisa. Jadi ini sudah rata. Yang bagian sini sudah lebar ya. Sudah ada ratusan meter yang dibego itu, sudah diambil tanahnya. Tapi sudah dihentikan ini karena nggak ada yang mau kerja di sini teman.
Ini sudah ditumbuhi pohon-pohon kayak gini teman ini. Ya, ini. Tuh. Karena begitu ada corona itu Pak ya, itu sudah mulai pada pulangnya kerja. Terus sampai corona sudah habis itu para pekerja sudah juga habis juga pada pulang semua. Yaitu karena sering melihat penampakan di lokasi ini dan juga sering diganggu itu. Begonya itu kadang kalau malam itu bisa hidup sendiri. Assalamualaikum. Tuh. Jadi di tempat ini itu masih ada kantorannya, itu pos jaganya masih ada, dan juga masih ada orang sini yang sering menjaga, karena masih ada 2 alat berat yang harus dijaga teman-teman, karena kalau nggak dijaga itu bahaya, bisa hilang itu teman-teman. Tapi kebetulan malam ini yang jaga nggak ada, lagi ada acara keluar kemana gitu. Tapi saya kemarin sudah minta izin sama RT, RW, dan juga pemuda setempat teman ya. Makanya malam ini saya datang ke sini, tapi sudah izin teman-teman. Wih, itu kalau pakai senternya leher jelas banget teman-teman, tebingnya ya. Wih, keren. Wah, tinggi banget leher, dhuwur banget ya. Senternya dhuwur kayak. Wah, itu tebingnya teman. Tuh teman-teman bisa lihat ya, tinggi banget teman-teman. Wah, ini kalau senterku wis apik kowe ya bisa ambil gambaran jauh-jauh teman-teman. Tapi ini karena belum punya ya kayak gini teman. Ini di sini ada kandang apa ini? Itu yang punya yang jaga pos itu, yang jaga posnya. Di sini ambil apa? Ternak apa ini? Mentak atau apa ya mungkin. Jadi tempat ini sudah ditumbuhi pohon-pohon kayak gini, sudah tinggi segini ya. Tuh leher di sana mau naik ke atas itu leher. Mau naik leher? Leher mau ke atas itu ya, teman-teman. Biar leher yang naik saya tak di sini aja. Karena yang ngeri itu sebenarnya di sini, teman, di pojok sini. Di pojok sini belakang kandang. Ini mohon maaf ya, di belakang kandang itu sering ada penampakan sosok putih tinggi besar. Tadi sewaktu saya datang sini baru nyampe itu saya sekelebatan melihat ada sosok putih di belakang kandang ini. Itu entah bayangan apa, kalau juga orang tahu. Yang jelas dari saya waktu datang sini tadi ada penampakan putih di belakang situ. Mungkin mereka menyambut kedatangan kita ya teman ya, mungkin. Tapi nggak apa-apa teman, kita semua saling berdampingan ya. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan, yang mana kita harus saling menghormati ya. Walaupun manusia itu makhluk paling sempurna teman, tapi nggak boleh sombong teman ya. Tinggi leher. Tuh leher ke atas ya. Nanti biar kalau leher di atas bisa berjumpa dengan sesuatu, biar leher nanti bilang sama kita ya. Tuh leher naik ke atas teman-teman. Ini sebenarnya yang dibekuk sudah luas banget teman, dari ujung itu yang mentok dengan tebingnya sampai ke jalan sana itu sekitar 100 meteran teman-teman. Itu sudah lebar. Ini kalau mau dibuat rumah bisa jadi banyak teman-teman. Jadi rumah berapa saja ini. Ayo. Tuh.
Tuh, lihat di atas ya. Tuh. Oke teman-teman, jadi tempat ini itu sekarang sudah enggak dibeguk lagi, sudah proyeknya berhenti. Mungkin untuk berhenti selamanya atau masih mau jalan lagi kita kurang tahu ya teman-teman. Yang jelas semenjak ada corona itu tempat ini dihentikan. Dan yang jelas, paling jelas itu karena para pekerja sini pada nggak betah karena sering dihantui oleh sosok putih yang sering menampakkan diri dan juga sering duduk-duduk di itu alat berat dan juga sering menghidupkan alat berat, sering bunyi sendiri teman. Itu yang jadi para pekerja pada nggak betah dan pada pulang. Dan akhirnya karena sudah nggak ada yang bekerja, akhirnya proyek ini ditutup teman. Akhirnya bangkrut teman. Itu kayak gitu teman-teman. Jadi apalagi kalau malam-malam tertentu ya, malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, itu dulu para pekerja nggak ada yang berani tidur di pos ini teman. Semua pada tidur di rumah-rumah warga sekitar ini. Itu katanya kalau malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu sering bau kemenyan dan juga ada suara-suara yang aneh teman. Kayak ada suara babi gitu, itu kata-kata orang-orang sekitar sini. Dan anehnya itu suara-suara itu terjadi itu setelah proyek ini dijalankan. Dan dulunya sebelum tebing ini digali itu nggak ada. Itu menurut orang-orang warga sekitar ini nggak ada penampakan dengan suara-suara itu nggak ada. Tapi setelah tebing ini digali itu sering sekali sosok-sosok makhluk dan juga suara-suara yang ganjil itu sering menghantui para pekerja dan juga orang yang lewat jalan di pasar teman. Itu teman. Jadi mungkin itu karena para makhluk-makhluk itu yang menghuni tempat ini merasa terganggu dan merasa diganggu, makanya mereka pada menampakkan diri. Itu bisa jadi ya teman ya, karena dulu sebelum tempat ini digali, sebelum diambil tanahnya, itu di sini tuh nggak ada ceritanya horor, nggak ada ceritanya yang halo gimana ya, tuh leher sudah naik sana, katanya tinggi banget teman. Oke teman, jadi tempat ini itu sebelum tanah ini digali itu dulunya nggak ada cerita horornya dan juga nggak ada satu orang pun yang sering atau pernah melihat makhluk apa di sini teman. Tapi ternyata penampakan sosok gaib dan juga suara-suara yang membuat merinding itu ada atau terjadi itu setelah tanah ini digali dan diambil tanahnya, batu-batuannya itu teman-teman. Jadi kemungkinan besar itu karena mereka merasa terusik, yang biasanya nyaman di sini, terus tanah tempat yang sebagai tempat tinggal mereka digali, diambil tanah. Mungkin mereka merasa terganggu, terusik dan merasa marah karena tempat huniannya itu diobrak-abrik ini teman-teman. Itu juga bisa itu teman ya. Kita kesimpulannya kayak gitu teman. Tuh leher sudah sampai sini lagi. Aman leher. Ini dua aman. Aman teman-teman. Ini teman-teman. Jadi entah ini kalau saya ekspor itu nggak ada apa-apa ya namanya, aman. Nggak ada penampakan juga nggak ada saat ekspor ini. Jadi malam ini ekspor kita nggak dapat penampakan teman-teman. Memang cuma waktu saya datang sini tadi sore itu sempat ada sekelibatan bayangan putih di belakang kandang ini, tapi waktu itu nggak kesut kamera teman-teman, nggak kesut kamera itu. Jadi teman-teman bisa yang melihat dari awal video saya
Ini bisa melihatnya entah ada penampakan atau enggak, kita kurang tahu. Yang jelas kalau waktu saya ekspor ini enggak ada penampakan, teman. Oke, Lehar? Ora? Tuh Lehar mendengar suara orang batuk, teman. Tapi saya enggak batuk loh ini. Mungkin Lehar cuma dengar-dengar aja ini. Cuma suara-suara ngapusi, wah iso loh. Oke teman-teman, saya kira ekspor saya malam ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Kalau Lehar masih mau lanjut monggo, tapi saya ini sudah cukup ya. Wah ini begoknya teman, ini begoknya. Jadi begok ini itu yang dulu sering hidup sendiri, bunyi sendiri. Itu kalau malam hari sering terjadi. Itu menjadikan para karyawan pekerja sini ketakutan, akhirnya pada pulang dan nggak mau kembali ke sini lagi, teman. Itu kayak gitu, teman. Ini begoknya besar, teman. Ini yang namanya begok berhantu ini, begok berhantu ya. Ini di daerah sini sudah sangat terkenal dan sudah melegenda ini ceritanya, teman. Karena banyak sekali kalau malam orang yang sudah nggak berani menjamah tempat ini, teman. Perasaan tadi ada suara di sini, Ler. Di daerah sini kayak. Oke teman-teman, kita udahin dulu ya ekspor sama malam ini. Itu biar Lehar yang masih mau lanjut ya. Oke ya teman-teman, sambil menunggu Lehar selesai ekspornya, saya tak duduk-duduk dulu di sini, bersantai-santai dulu di tenda saja. Ya Lehar, sambung bro. Tuh Lehar juga sudah selesai ekspornya ya. Jadi gini teman-teman ya, ini sudah cukup keringetan. Saya sudah berusaha naik ke atas, tetapi di atas itu Gimana, susah jalannya? jalannya memang susah, daripada nanti beresiko karena kan sudah lama tidak dilewati. Itu jalan penuh rumput dan juga kerikil-kerikil. Itu yang Ya banyak. kalau alat berat ini tenang aja, gede karena kan naik itu penak wae. Tapi kan sekarang udah rumputan itu kalau cuma pakai jalan kaki sangat beresiko, apalagi malam hari. Gitu teman-teman. Jadi yang saya rasakan adalah dari sini, dari telapak kaki itu kayak ada hawa. Telapak kaki Kayak ada yang mau mengangkat deh. jadi telapak kaki itu kayak ada hawa, kayak ada energi gitu loh. Iya. Itu Padahal saya pakai sepatu loh. iya. Jadi langsung merinding gitu. Begitu ada kekuatan dari telapak kaki naik ke atas, berasa banget Kang Tambo. Terus saya langsung pengkorok. Itu energi negatif kayak gitu. Nah, iya. Jadi sampai atas, saya pun tidak mau memaksakan ke atas daripada berisiko turun ke bawahnya juga susah ya kan. Maka saya langsung turun. Nah, ketika melihat Kang Tambo di sini sorot-sorot ini, saya juga berusaha sorot. Padahal ini senter sudah, ini masih oke teman-teman. Nyala senter ini masih oke. Tetapi ternyata saya buat nyalot ke atas itu blur.
apakah ini karena kabut, apakah karena memang jauh, ataukah karena sebab-sebab lain? Gitu Kang Tampu. Kalau saya menganggap begini, menurut saya loh, karena yang jelas dari awal saja sebelum tanah ini digali, kata orang-orang warga sini katanya itu nggak pernah terjadi ada penampakan, dan juga di sini suara itu nggak ada. Jadi di sini menjadi angker, menjadi sering ada penampakan sosok putih dan juga suara-suara yang aneh itu semenjak tanah ini digali. Jadi Itu. mungkin ada hal-hal yang Kalau menurut saya itu karena dulunya yang makhluk gaib yang bertempat di sini kan sudah nyaman ya. Tapi dengan adanya tanah digali ini jadi mereka terganggu, terusik, mereka marah mungkin itu kan. bisa jadi. Makanya mereka jadi Akhirnya mengganggu ya, para pekerja. para pekerja ini tuh. Dan juga orang yang lewat sini kadang kalau yang nggak ngelakson di bawah itu sering juga diganggu juga itu. Sering nongkrongnya di sini nih. Iya. Makanya di kami berdua memasang tendanya memang di sini. Ya mungkin kalau bagi para indigo mungkin bisa melihat keadaan ini ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, mungkin kita akan akhiri ya Kang Tampu. Ya, Kita explore kita hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa explore lagi ke sini, tentunya dalam keadaan yang sehat badan kita. Dan mungkin kalau kita ke sini cari malam-malam yang malam sakral. Betul. Itu akan lebih. Karena memang perjalanannya jauh, saya memang dari rumah itu sudah jam 9, jam 10 ya, sekitar Jam itu. 10 tadi kok. Jam 10. Nah, malah itu sampai sini sudah terlalu larut malam. Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah waspada dengan kanan kiri kita, baik dimanapun kita berada. Tetap waspada, berhati-hati dalam kita bertindak, dalam kita melakukan pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari, Ya, dimanapun itu. Jangan lupa berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita tetap terjaga dengan gangguan-gangguan yang bersifat fisik ataupun non fisik, yang bersifat gaib ataupun yang bersifat nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.